Nah, kelimpahan itu ketika kamu benar-benar menyadari bahwa Allah baik banget ya. Default DNA kita udah DNA bahagia berkelimpahan loh dari awal loh. Blueprintnya manusia itu blueprint bahagia kelimpahan loh. Cara mewujudkan kelimpahan dari luar masuk ke dalam gampang lagi. Cuma rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Gitu doang. Terus mewujudkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kita, gampang banget. Cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya bersyukur dan rilis. Cuma gitu aja. Banyakin tabungan semesta. Banyakin tabungan semesta. Kuncinya itu. Jadi ketika ada orang kaya, duitnya banyak, tapi nggak ada manfaat buat orang lain. Nggak berbagi rezeki beras sama yatim, nggak mendelivery buat keluarganya, itu bukan berkelimpahan, itu korun. itu itu potensi bom penyakit itu. Nah, kelimpahan itu ketika kamu benar-benar menyadari bahwa Allah baik banget ya. Default DNA kita udah DNA bahagia berkelimpahan loh dari awal loh. Blueprintnya manusia itu blueprint bahagia kelimpahan loh. Cara mewujudkan kelimpahan dari luar masuk ke dalam gampang lagi. Cuma rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Gitu doang. Terus mewujudkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kita, gampang banget. Cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya bersyukur dan rilis. Cuma gitu aja. Banyakin tabungan semesta. Banyakin tabungan semesta. Kuncinya itu. Dan sekali lagi, di momen kali ini, Farida, aku mau sampein ke semua teman-teman ya, bahwa kelas Abundant Revolution yang diselenggarakan inisiasi Mas Hendra dan aku, goalnya itu bukan kekayaan. Goalsnya itu atau apa yang kita mau sampaikan bukan manifestasi 100 juta dapat, bukan. Bukan itu goalnya, bukan itu. Bahwa kelas Abundant Revolution itu eh, utamanya adalah kamu bertemu kesadaran ini. Itu goalsnya. Kamu bertemu kesadaran ini. Goals berikutnya, kamu ketemu sama rasa damai. Kamu ketemu sama rasa tenang. Jadi goalsnya itu sejujurnya itu bukan uang, bukan bukan uang ratusan juta, bukan hal-hal materi seperti itu, bukan sebetulnya. Abundant Revolution goal utamanya adalah kamu menyadari dan kamu bertemu sama kesadaran ini, bahwa semua solusi ada di dalam dirimu. Kamu nggak perlu pusing nyari keluar solusinya. Dan Abundant Revolution itu ingin mensiarkan, ingin menyampaikan kepada semua teman-teman dimanapun berada, bahwa apa yang kamu cari nggak ada di luar. Apa yang kamu cari itu ada di dalam diri kamu sendiri. Dan kamu bisa mewujudkan, mendapatkan itu semua ketika kamu tenang, damai, hening, lambatin nafas. Ya, di titik kamu tenang, hening, damai, kamu ada di frekuensi delta dan theta. Disitulah tempat solusi itu ada. Ya, disitulah tempat semua jawaban itu ada. Jadi ada dua nih, jawaban semua masalah dan solusi semua goal kamu. Solusi semua masalah kamu ada di alfa, theta, damai, tenang di dalam diri kamu. Ketika kamu udah ketemu ke dalam, itu realita di luar itu hanya akan masalah waktu aja akan merealita sebetulnya. Tapi kamu harus ketemu dulu solusi ketenangan, kedamaian di dalam. Itu melalui rilis, nggak bisa pakai cara lain selain rilis sebetulnya. Sadar nafas syukur dan rilis. Rilis itu artinya apa sih sebetulnya? Rilis itu artinya adalah kamu menerima semua warna warni kehidupan kamu, baik itu kesehatan, emosi, dan lain-lain. Kamu terima, dan ketika kamu menerima itu, kamu izinkan kamu merasakan semua spektrum rasa itu. Dan ketika ada sesuatu yang di luar kendali kamu, di luar kekuatan kamu, ketika ada goal yang kamu inginkan, gak usah kamu pegangin. Izinkan kamu menyerahkannya kepada energi kecerdasan semesta yang tanpa batas ini gitu. Izinkan kamu menyerahkan kebaikan ini, kenyamanan ini kepada yang tanpa batas gitu. Jadi substansinya itu kelas Abundant Revolution, goals-nya itu adalah bertemu kesadaran ini,
bertemu pada kebebasan rasa kamu dari lapisan endapan emosi yang menyiksa kamu, ketemunya kamu sama plong, sama damai, sama tenang. Sehubungan dengan uang dan lain-lain, itu hanya efek domino sebetulnya dari ketenangan itu. Jadi kalau seandainya di luar dikatakan bahwa, aduh hoak nih Bandan Revolution, katanya kalau ikut Bandan Revolution bisa dapat uang ratusan juta. Enggak, kita nggak iklanin uang ratusan juta kok, enggak. Substansi dari kelas ini bertemu dengan kesadaran ini, bertemu dengan diri kamu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan, itu intinya. Ketika kamu udah ketemu itu, efek dominonya, bonus ya, uang, materi, dan lain-lain, itu bertahap akan hadir. Dengan catatan kamu konsisten praktek. Kalau nggak konsisten praktek, ya nggak akan ada realita itu terwujud gitu. Jadi kalau seandainya di alumni ada yang belum terwujud manifestasinya, tolong dicek lagi, daily rutinnya dijalanin nggak? Kalau seandainya datanya nggak pernah kamu rubah, gimana realitanya bisa berubah? Gitu. Ya, Farida, jadi bawah sadar itu adalah tempat data, tempat memori, sekaligus proses penciptaan itu dimulai dari situ. Oke, Teh. Next pertanyaan. Ya. Bagaimana luka emosional yang belum sembuh dapat menghambat proses manifestasi? Hmm. Oke. Bagaimana? Lu- Gimana? Bagaimana? Luka emosional yang belum sembuh dapat menghambat proses manifestasi. Iya, jadi gini, sejatinya kita ini kan bahagia berkelimpahan ya di sini. Bahagia dan berkelimpahan dia ada di sini. Nah, sedangkan luka-luka batin, kepahitan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, keresahan, itu dia ada di atas dari sejatinya kita yang bahagia dan berkelimpahan. Jadi ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebingungan, itu ada di atasnya dia. Semakin kita bertambah usia, setiap hari lapisan endapan emosi itu seperti debu. Dia nambah, 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 nambah kalau kita nggak rilis rajin ya. Otomatis pada saat kita ingin memanifestasikan sesuatu yang ada di atas-atas ini, dia menyala terus di bawah sadar untuk memantulkan realita. Jadi luka batin itu, kemarahan itu, kesedihan itu, kepahitan itu menimbulkan luka di atas lapisan endapan emosi kita, dia merealita dalam kehidupan kita jika kita tidak rilis. Jadi luka batin itu sebetulnya adalah satu alarm untuk kita tahu masih ada lapisan endapan emosi yang belum kita terima dan belum kita lepas, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Realita yang nggak enak di masa sekarang itu terjadi sama kamu, itu kayak alarm gitu loh, kayak alarm tukang pos ngasih tahu, halo, masih ada lapisan endapan emosi nih yang belum kamu terima dan belum kamu lepas, yang menutupi kelimpahanmu. Luka masa kecil itu adalah data. Luka masa kecil itu adalah file-file memori yang memantulkan realita di dalam hidup. Luka masa kecil inilah yang menjadi loopingan sebetulnya. Loopingan jika kita tidak sambut, kita tidak terima, dan kita tidak lepaskan di dalam realita kita hidup saat ini, kita tidak sambut dan kita tidak terima, kita tidak lepaskan. Loopingan masa kecil ini yang menjadi realita hidup kamu ke depan karena ini nggak pernah kamu lepas, sementara energinya dia terus menyala di bawah sadar. Jadi bagaimanakah luka masa kecil dia memantulkan realita kehidupan kita. Betul, itulah yang memantulkan realita kehidupan kita. Itulah akarnya. Jadi, apa yang terjadi sama kamu di masa kecil, dia jadi file, dia jadi memori, dia jadi data. File-file memori data ini, dia berupa energi yang tersimpan di tubuhmu. Tentang kekecewaan, tentang kesedihan, tentang ketakutan, tentang kebingungan. Dia yang menyala terus nih di bawah sadarnya. Kamu gitu.
Kalau kamu nggak selesaikan ini dalam rilis cerita masa kecil kamu ini, sebagaimana naturalnya energi, dia harusnya itu mengalir. Dia hadir, nggak kamu pegangin, nggak kamu sumbat, nggak kamu tolak, biarkan dia kamu rasakan mengalir, lalu dia terurai gitu loh. Nah, masalahnya manusia itu modenya adalah mode bertahan. Modenya adalah mode kuda-kuda gitu. Kalau ada apa-apa tuh, kalau ada yang nggak nyaman tuh cenderung nolak, cenderung nggak suka gitu. Lapisan endapan emosi. Diibaratkan pipa, di dalam pipanya ada kesedihan, ada kecemasan, ada kemarahan, ada ketakutan. Banyak sekali lapisan-lapisan endapan emosi yang menutupi si kanal bersih ini harusnya aliran rezeki, uang, kelimpahan, kedamaian, ketenangan, brus masuk, ini nggak bisa masuk karena banyak lapisan endapan emosi yang menutupi jalur kanal itu gitu. Kita manusia kan sebetulnya cuma kanal-kanal doang, cuma saluran-saluran di mana kasih sayang Allah melewat tubuh kita kan, bener nggak? Kebahagiaan kelimpahan juga lewat tubuh kita. Cuma kanal-kanal aja. Tapi ini kesumbat nih. Berarti kalau itu kesumbat yang harus kita lakukan untuk pada akhirnya kebahagiaan dan kelimpahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ketika dari atasnya kelimpahan itu udah besar sekali alirannya, tapi di tubuh kita ada rasa nggak layak, ada lapisan endapan emosi nutupin nggak layak. Kira-kira bisa kita rasakan nggak itu? Nggak nyampe. Syukur yang tak berkesudahan, wes. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Teh ya tadi, selain rasa tidak layak, emosi apa saja yang paling sering menjadi penghambat untuk keberlimpahan? Takutkah, bersalahkah, malu, atau cemas Teh? Semuanya, semuanya. Emosi yang menutupi atau menghalangi kelimpahan, semuanya. Karena semuanya memang harus dirilis. Sedih, takut, cemas, bingung, khawatir, itu semuanya. Semuanya itu harus dirilis. Karena itu bukan kamu semuanya. Itu semua bukan kamu gitu. Jadi emosi sedih, takut, bingung, cemas itu bukan kamu. Keinginan-keinginan pengen merubah, pengen eh, apa namanya? Pengen merubah, pengen cepet-cepet, pengen, pokoknya semua keinginan itu pun harus dirilis. Termasuk ego, ego rasa diri menderita, rasa diri rasanya nggak disayang, rasa diri rasanya kurang, rasa diri akulah orang yang dimanfaatkan. Itu pun harus dirilis karena itu menutupi kebahagiaan dan kelimpahan kamu. Itu rilis. Jadi sampai kamu ketemu titik plong, plong, plong aja gitu, plong bebas lepas. Kalau ala Abundant Revolution kan di rilisnya itu ada rilis dengan metode ruang gitu ya. Ya, ada awan hitam gitu kan. Itu harus dirilis. Analoginya gini Farida, analogi gampang dan simpelnya ya. Eh, Allah itu energi yang satu, ya. Allah itu pusat dari power energi mega power. Wah, luar biasa deh. Energi maha maha tanpa batas, energi yang satu. Energi yang satu ini memercik nih, memercik menjadi percikan-percikan, jadilah kita, Windy, Winda, semua teman-teman jadi tumbuhan, hewan, jadilah semua. Ketika dia memercik, percikan-percikan ini jadi saluran, kanal. Kanal saluran tuh kayak pipa, kegambar nggak? Windia sama Windy, pipa. Pipa kegambar ya, kayak pipa, kayak kanal pipa. Dari sumbernya, dari energi yang satu, itu curahan rahmat, curahan rezeki, curahan kasih sayang, curahan karunia, cinta, itu banjir. Kayak hujan lebatnya yang gitu turun ke kita, ke gambar ya. Dari sananya, dari sang sumber itu, kebahagiaan dan kelimpahan tuh tercurah bagaikan hujan deras gitu. Turunlah ke kanal-kanal ini, ke saluran-saluran ini. Masalahnya kanal ini banyak sampahnya.
Di dalam pipanya itu ya, kalau kata ibarat gini deh, biar gampang. Pembuluh darah ada lemaknya. Kegambar nggak? Pembuluh darah ada plak, 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 lemak-lemak. Ketutup dia. Dari sumber yang satu masuk nih ke saluran. Ya terhambat, orang banyak emosi, lapisan endapan emosi. Diibaratkan pipa, di dalam pipanya ada kesedihan, ada kecemasan, ada kemarahan, ada ketakutan. Banyak sekali lapisan-lapisan endapan emosi yang menutupi si kanal bersih ini harusnya aliran rezeki, uang, kelimpahan, kedamaian, ketenangan, brus masuk, ini nggak bisa masuk karena banyak lapisan endapan emosi yang menutupi jalur kanal itu gitu. Kita manusia kan sebetulnya cuma kanal-kanal doang, cuma saluran-saluran di mana kasih sayang Allah melewat tubuh kita kan, bener nggak? Kebahagiaan kelimpahan juga lewat tubuh kita. Cuma kanal-kanal aja. Tapi ini kesumbat nih. Berarti kalau itu kesumbat, yang harus kita lakukan untuk pada akhirnya kebahagiaan dan kelimpahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ketika dari atasnya kelimpahan itu udah besar sekali alirannya, tapi di tubuh kita ada rasa nggak layak, ada lapisan endapan emosi nutupin nggak layak. Kira-kira bisa kita rasakan nggak itu? Nggak nyampe. Nanti apa yang harus kita lakukan ketika ada sumbatan-sumbatan yang menutupi kelimpahan itu? Nggak ada cara lain. Rilis. Nggak bisa cuma ya udah biarkanlah, atau ya udahlah aku maafin tapi ini masih berdongkol gitu. Itu bukan rilis, itu belum selesai gitu. Jadi ketika ada kekhawatiran, ada keresahan, ada rasa nggak layak, eh, ya itu harus dirilis dulu, karena yang menyala di bawah sadar itu adalah identitas kamu yang merasa kamu nggak layak. Identitas itu akan memantulkan realita kamu. Jadi identitasmu akan memantulkan realitamu. Ini penting banget nih Farida nih. Kalau teman-teman masih ngerasa situasi hidupnya nggak nyaman, tolong cek lagi. Dominan satu hari itu banyak apa? Banyak ngeluh kah? Banyak narik napas kah? Banyak ngerasa aduh ini nggak cukup kah? Kalau itu dominan, itu berarti identitasmu. Ketangkep nggak Farida? Windy sama Iya ketangkep nggak? Kalau merasa aduh kayaknya kurang, aduh, 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 ya udah sih, aduh itulah identitas kamu dan aduh itulah yang akan diwujudkan jadi realita. Tangkap ya? Oke, tangkep teh. Kuncinya cuma di identitas diri. Kamu udah tahu nih, semua alumni, teman-teman semua udah tahu nih. Bab satu. Untuk teman-teman yang belum memungkinkan tahu bab satu, ada kelasnya ya di Abundant Revolution, itu bisa ikut nanti, bisa daftar ke Farida atau ke admin Ngaji Roso juga oke, atau ke teman-teman alumni lain, karena kan bisa affiliate ya kalau alumni ya untuk kelas. Jadi boleh sekali menceritakan ini ke teman-teman lain. Sekali lagi, jangan dikasih janji apapun. Nggak ada janji apapun tentang dapat uang 100 juta, 200 juta, enggak. Manifestasi terbesar dari kelas Abundant Revolution itu goalsnya adalah ketemu kesadaran ini, ketemu ketenangan, ketemu kedamaian, belajar pelan-pelan ketemu plong. Hal-hal lain itu akan hanya jadi efek dominonya aja. Tapi teman-teman yang ikut kelas juga nggak bisa instan gitu loh, nggak bisa sebulan 2 bulan terus dreng, nggak bisa. Semua ada waktunya. Kamu harus juga praktek untuk rilis, sadar nafas syukur, melepaskan gitu. Kalau nggak praktek, ya nggak ada perubahan juga gitu. Jadi tetap harus praktek. Gitu kurang lebih Farida. Oke, aku kasih pertanyaan penutup ya Teh ya. Ini dari Baik. temannya Mbak Iya. Aku manggilnya ke Mbak Iya, Mbak Windia. Ini temenku cerita dia divonis dokter kena kanker stadium awal. Gimana cara
selarasin antara ucapan, pikiran, dan hati. Sebersih kepikiran udah ikhlas, udah nerima ketetapan dari Tuhan. Tapi hati tuh masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir. Gimana tuh Teh cara menyelaraskannya? Iya, eh satu sisi yang perlu disadari gini, jauh sebelum pada akhirnya judul cancer itu tersampaikan oleh dokter ya, pahami sama teman-teman semua bahwa ketika kamu sakit, apapun itu mau cancer, mau whatever, apapun itu sakitnya ya, itu adalah satu momen di mana tubuh kamu lagi pengen ngomong sama kamu gitu. Bahwa ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima, belum kamu lepas, dia menyumbat di organ tubuh itu. Mungkin ini organ tubuhnya misalnya payudara, misalnya rahim, misalnya apa gitu ya. Atau di sendi, kalau di saraf kejepit mungkin di syaraf. Jadi jauh sebelum ada cerita sakit ini, titik krusialnya adalah kamu sadarin dulu ini ada lapisan endapan emosi apa sih yang belum aku terima dan belum aku lepas. Sehingga si energi ini tuh ada menyumbat di satu organ tertentu, jadilah dia sakit gitu. Jadi cerita ini ya buat apa namanya teman-teman semua, pahami bahwa ini adalah cerita tubuh yang pengen ngobrol sama kamu. Cerita tubuh yang pengen ngasih tahu kamu ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima dan belum kamu lepas, yang menutupi kelimpahanmu, yang sesungguhnya eh, ini adalah natural diri kamu yang sebetulnya itu bisa kamu rilis gitu. Bisa kamu sambut, bisa kamu terima si situasi ini tuh. Si lapisan endapan emosi ini tuh sebetulnya bisa sekali lebih dini gitu. Tapi kalau udah terlanjut ada kisah ini gimana Teh? Menurut aku ya, kedokteran itu juga udah memberikan sebuah ilustrasi bahwa ketika orang sakit 80% itu adalah mental. Mental itu apa? Lapisan endapan emosi. Perempuan, Windia mungkin bisa ngecek ya. Perempuan yang sakit cancer, perempuan yang sakit gula, itu mostly 90% itu karena ada lapisan endapan emosi, dia kesal tapi ditahan. Dia marah tapi ditahan, marah menahun. Misal contoh, seorang istri diselingkuhin suaminya, dia kesel, nggak lepas-lepas ini kesel. Nah, si nggak lepas-lepas ini kesel, itulah jadi sumbatan emosi di dalam diri dia yang akhirnya organ tubuhnya, metabolismenya itu terganggu, terjadilah cancer. Gitu. Ada kemarahan, ada kekecewaan biasanya. Coba ia ulik temennya. Ada nggak dalam hidup dia rasa kecewa yang nggak lepas? Ada nggak dalam hidup dia di titik sekarang kepahitan, kesedihan yang dalam? Coba tanya itu dulu.